merupakan mobil yang dulunya pasti bukan jadi pilihan kami. Merupakan sebuah crossover entry level. Namun sekarang kami suka bentuknya, sudah berubah total. Ini adalah BMW X1 yang terbaru. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Mengenai sejarahnya, kami sudah membuat sejarah lengkap mengenai BMW X1 ini di video first impression review beberapa waktu yang lalu. Nonton apabila belum, dan subscribe channel Motomobi, tekan tombol loncengnya agar kami bahagia. Pada video ini kami akan mereview secara full bagaimana rasanya menaiki crossover entry level dari BMW. Apakah worth it? Nonton video ini sampai habis dan komentar di bawah jangan lupa. Oh ya, BMW X1 ini merupakan generasi ketiga yang muncul tahun 2023. Akhirnya Indonesia tidak terlambat merasakan mobil-mobil terbaru dari BMW, walaupun sebenarnya kami sudah melihat mobil ini setahun yang lalu di Amerika. Generasi ketiga ini juga terlihat berubah total dari penampilannya yang dulu terlihat seperti crossover mungil, sekarang menjelma menjadi crossover yang berotot dan lebih bulky. Dan yang paling penting adalah lebih terlihat mahal. Oke, tanpa berlama-lama, kami lanjutkan reviewnya. Ya, kami melihat mobil ini tuh pada saat first impression review dan pada saat di Gias 2023. Ya, memang ini X1 ganteng juga ya. Ini grillnya model lebih agak kaku tapi kena dengan keseluruhan bodi mobilnya. Tengahnya ada silvernya juga ngikutin frame luar grillnya. Ini adalah radar untuk adaptive cruise controlnya, tapi belum hidup adaptive cruise controlnya. Mesti bayar. Tapi itu di negara lain, kalau di negara Indonesia belum bisa dibayar. Lampunya BMW LED, bukan lampu termahal di BMW, tapi udah cukup keren, nyalanya juga bagus, DRL juga keren. Nah, moncongnya tuh lebih ngotak ini, cuma coefficient of drag-nya itu lebih baik, 0,26 coefficient of drag-nya. Jadi bisa membelah angin dengan baik itu loh, untuk efisiensi, penghematan. Suka BMW itu dengan 2 kali tarikan, jadi nggak usah nyari-nyari, panas lagi. Ini adalah mesin yang sama dengan Mini ya. Platform BMW X1 ini KLAR2 masih platform yang sama dengan X1 generasi sebelum ini, tapi dibuat lebih keren lagi sekarang. Nah, platform itu cuma bagian suspensi bawah-bawah itu doang ya. Jadi sebenarnya sama juga dengan Mini Countryman. Nah, mesinnya karena platform seperti itu, mesinnya itu terpasang transversal seperti ini. Dia basisnya basis front wheel drive. Walaupun sebenarnya ada X1 juga yang X-Drive kali di dunia sana gitu ya. Di Indonesia nggak tahu, mungkin suatu saat akan masuk yang X-Drive, jadi ada kopler ke belakang lagi. Tapi ini front wheel drive, S-Drive kalau kata BMW. 1500 cc, 3 silinder saja. Sebenarnya 3 silinder sih nggak masalah ya. Karena yang seperti ini juga 3 silinder. Karena turbo itu bisa mengubah segalanya. 3 silinder yang harusnya pelan menjadi kencang. Ini berkat turbo bisa menghasilkan tenaga 156 horsepower dengan torsi maksimal 230 Nm yang kemudian mengirim tenaganya ke roda depan melalui gearbox dual clutch 7 speed. Seru ya, dual clutch. Gini-gini pakai dual clutch. Ini ada strut barnya loh. Panas. Kami sudah pernah mengukur panjang mobil ini, dia lebih panjang sedikit dibandingkan dengan generasi sebelumnya juga, kurang lebih 5 cm lebih panjang, tapi itu lebih baik. Karena mobil-mobil sekarang tuh makin generasi kan makin tumbuh gitu, dan ini udah mendekati X3 loh, gedenya. Belakangnya keren sekali, ini ada tulisan S-Drive 18i, ini berarti setingkat 1800 cc. Merupakan mobil X1 yang termurah, tapi masih dapat power tailgate. Bisa pakai kaki ya? Bisa. Nggak dapat ban serep, tapi jadi ada ruangan yang sangat besar sekali di bawah sini. Karena ini bannya run flat tire, ada kantong-kantong kanan kiri,
Ada 12 volt power outlet di belakang sini untuk ngecharge handphone rahasia atau nyolok rice cooker kali ya. Ini semua udah dibahas di first impression review. Kuncinya ini kunci BMW model begini ya, simple. Tombol-tombolnya dari samping, ini ada tombol locknya di BMW-nya. Kalau kita tinggal kantongin aja, kita menjauh dari mobil. Mobilnya akan ngunci sendiri. Kalau kita mendekat ke mobil, ya tinggal colek gini sih, naruh tangan di dalam sini sih udah ngebuka kuncinya. Terus modelnya sudah model BMW zaman now yang kalau kata si Mamang dicepol. Apa sih arti cepol tuh ya? Seperti ini. Kita kan mau ngecek belakang ya. Sudah dibahas juga di first impression review. Cuma pengen ngebahas aja lagi karena ini mobil ini belakangnya tuh enak sekali ya untuk ukuran BMW X1 ya. Entry level SUV-nya BMW. Jarak dengkul dengan jok depan tuh sangat jauh sekali. Di belakang posisi nyetir kami, tinggi kami adalah 174. Kaki masih bisa masuk. Masih bisa tegakin lagi dengan beberapa posisi senderan. Tentu kami paling nyender seperti ini. Ada armrest dengan 2 buah cup holder. Duduk tengahnya juga masih oke. Ada 2 buah colokan USB-C untuk ngecharge handphone. Tapi ya kalau bertiga di belakang sini, satu orang tidak dapat charger. Ada ventilasi AC juga di belakang, blowernya jadi satu sama depan. Kantong-kantong, kantong pintu. Dan di dalam sini terang karena panoramic roof yang sangat besar sekali. Nah, ini BMW ini nih, dia tuh ada di grill speaker depan dan belakang. Ini model-model anyaman seperti ini nih. Terus kami suka tarikan bukaan pintunya tuh keren gitu, berseni. Ke depan. Empuk-empuk semua ya walaupun di belakang ya. Interiornya bagus. Ini seperti interior BMW iX Mini gitu. Ini model floating, ada konsol di tengah. Layarnya model melengkung seperti layar jadi satu, padahal ini adalah 2 layar yang terpisah ya kan. Dan tampilan juga sudah sangat baru sekali. Sayangnya kontrol AC pun sekarang sudah dari layar, tidak ada lagi tombol-tombol di luar. Suhu itu selalu ada di bawah, dan kalau untuk membuka menu yang lebih besar lagi, pencet climate menu. Cuma ada 2 pilihan ini, blower dan pengatur arah. Nah, mungkin kalau ada pemanas jok gitu-gitu, nanti ikonnya nongolnya ada di sini nih, di climate menu ini. Dan sudah mengaplikasikan gaya BMW baru juga zaman sekarang. Tombol apapun di luar, kalau misalnya ada 3 garis seperti ini nih, itu kalau dipencet akan menampilkan menu di layar untuk nyetel, mau ambient light-nya matiin apa segala macam. Seperti juga ada di sini di bawah. Ini kalau dipencet akan menampilkan menu driving. Nah, lampu. Jadi hampir semuanya lewat layar, tapi ngebuka menunya itu ada beberapa shortcut button. Nah, ini bisa wireless CarPlay, tapi hanya bisa wireless ya. Wireless CarPlay itu sangat berbahaya sekali karena kadang-kadang suka tidak bisa dicopot ya. Dan ini kami sudah pernah membahas waktu itu. Ini adalah tempat naruh handphone yang keren apabila Anda sendirian. Ya, kalau berdua istri berbahaya. Sebaiknya naruhnya di balik aja seperti ini ya kan. Tapi apa gunanya naruh situ? Kenapa nggak naruh tempat lain ya kan? Konsol ini kemungkinan ini adalah universal, setir kanan dan setir kiri karena shifter posisinya di kiri, volumenya ada di kanan. Dan ini bukaannya bukan bukaan ke sana, tapi bukanya ke sana. Heran, kenapa ya? Shifternya sudah nggak ada P-nya lagi, kayak di BMW iX juga. Untuk nge-P-in gimana caranya? Tombol rem tangan. Dah. Ya lebih simpel sih, karena daripada 2 kali kerja ada P terus rem tangan lagi. Kurang simpel. BMW membuat lebih simpel lagi di sini. Tombol-tombol di setir juga udah gaya ke iX-an, dengan instrumen cluster juga ke iX-an juga. Tapi ini walaupun frame-nya segede gini ya, layar melengkungnya, tapi instrumen cluster tuh besarnya cuma segini. Segini biasanya. Nah, tampilannya bisa diubah-ubah dengan mudah. Dengan tombol ini, itu konten di tengah-tengah kita bisa
ubah-ubah apa aja termasuk navigasi. Terus kalau kita geser ke kanan, layoutnya mau model seperti apa juga bisa diubah-ubah. Nah, ini uniknya BMW ini, pada saat posisi layar yang seperti ini, lebar kanan kiri berjauhan, ini unik karena sebelah kanannya itu bukan RPM tapi power tulisannya, dari 0 sampai 100%. Jadi kalau kita nginjek bas pol gitu ke 100%, kurang lebih begitu engine-nya. Sama seperti RPM sih sebenarnya fungsinya sih. Nah, kalau di Rolls Royce itu kebalik. Dia dari 100 ke 0, power reserve gitu tulisannya. Nah, kalau kita ubah menjadi yang model ke tengah, dia akan kembali ke RPM. Nah, kalau misalnya posisi begini, kita ubah driving modes-nya. Ini kan driving modes-nya mulai aneh juga nih. My modes kita pencet. Ini ada beberapa driving modes yang udah ke IX-an juga. Yang personal, sport, efisien, itu eco mode-nya. Ekspresif yang kami nggak tahu fungsinya apa. Intinya driving modes kan 3 ini nih sebenarnya, normal, sport, eco, atau sport plus apa SS. Karena ini adalah seekor BMW, tentu posisi duduknya enak, dengan walaupun setirnya masih diatur pakai otot, tapi bisa teleskoping yang jauh. Bahkan ini udah kedekatan sama badan kami mesti mundurin dikit buat pas untuk badan. Itu enak loh ini. Kami suka nyetirnya tuh nggak terlalu rendah. Ini posisi paling rendahnya segini, paling tingginya sebanyak. Jadi apabila Anda bermasalah dengan tinggi badan, tidak masalah naik mobil ini. Tinggi sekali. Oke, paling tinggi segini. Jadi kayak nyetir truk. Jadi kami suka beberapa step dari paling rendah. Ini paling rendah. Ini jadi beneran seperti nyetir suatu SUV atau SUV kata BMW ya kan. Saatnya kita mencoba. Karena waktu itu first impression review kami belum menyampaikan gimana rasanya nyetir jauh mobil ini. Bukan nyetir jauh sih, ini long term test lah istilahnya. X1 ini dibanding sama generasi sebelumnya itu jauh lebih baik ya. Kekedapannya jauh lebih baik dan mata melihat dari sekitaran juga jauh lebih baik karena orang nyangka ini BMW X3 yang baru. Iya, kami ada temen yang sebenarnya cukup ngerti mobil gitu ya, cuma ngelihat tuh X3 yang baru ya? Enggak, ini X1 loh. Ya. Jadi karena saking besarnya dengan body style yang lebih keker, malah disangka BMW X3. Tuh, motor-motor yang lewat nggak kedengeran, lebih kedap. Apalagi kalau ditambahin peredam dari Motomobi yang bekerja sama dengan Noise Kill. Ya mungkin mobilnya udah nggak perlu lagi. Kemudian kalau macet-macet itu biasanya transmisi dual clutch itu agak-agak kurang enak, tapi ini masih oke, masih enak walaupun terasa berbeda memang karakter dual clutch dengan otomatis biasa yang torque converter. Tapi kami tidak merasa terganggu di dual clutch mobil BMW X1 ini. Tapi sayangnya memang dual clutch itu sebenarnya kan untuk performance ya, ngoper giginya itu sangat cepat sekali karena ada kopling dua, yang satu megang gigi ganjil, satu megang gigi genap. Pada saat perpindahan gigi tinggal berpindah kopling aja, kopling kanan ke kopling kiri. Tapi ini kan mobil yang dibuat untuk hemat sebenarnya, makanya 3 silinder ya kan. Ngapain pakai dual clutch juga sih, mubazir. Udah gitu nggak ada pedal shiftnya sama sekali, nggak bisa manual mode sama sekali. Buat apa? Heran. Kemudian suspensinya itu sebenarnya tidak keras, tapi karena ini karakter mobil Eropa kebanyakan tuh seperti ini, khususnya BMW ya. Ini kenapa harus tidur begini? Empuk, empuk sekali rasanya. Tapi kalau kena jalan yang kurang rata, terasa keras. Karena memang mungkin didesain kebanyakan mobil-mobil Eropa dan banyak mobil zaman sekarang yang agak sedikit mahal itu, dia di gelombang halusnya itu lebih
terasa kasar, di gelombang besarnya terasa empuk. Ya, jadi apabila ban itu berbarengan bermainnya, itu akan terasa empuk. Kalau nggak berbarengan kanan kiri, itu akan terasa lebih keras karena stabilizer yang lebih keras settingannya. Klakson BMW itu nggak bisa santai, jadi tin sedikit itu susah. Karena pertama klaksonnya ini berat, dan klakson pada mobil-mobil Eropa atau mobil-mobil canggih pada umumnya zaman sekarang itu melewati suatu komputer yang namanya ECU. Ya, makanya si ECU juga bisa bunyiin klakson. Tapi itu nggak bisa santai, cuma tin dikit itu susah. Harus tahan. Jadi agak lebih panjang dan agak kurang sopan. Oke, kita melewati jalan gang, ya nggak terlalu sempit-sempit amat, tapi ini merupakan BMW yang paling pas, paling enak untuk melewati jalan-jalan sempit. Ya, ini kan SAV yang terkecilnya BMW, bukan mobil yang terkecilnya, tapi SAV yang terkecilnya. Nah, karena tingginya itu lebih gampang ngelihat kanan kirinya. Namun memang karena ini adalah BMW dan bukan mobil murah, ada rasa deg-degan ya pertama kali kita nyobain mobil gini tuh ada rasa deg-degan, naik BMW masuk gang, serem. Nah, tapi sebenarnya enggak, mobilnya kan nggak terlalu lebar dan pandangan itu lega, enak. Kacanya gede-gede lagi, kaca sampingnya pun besar, spionnya lumayan gede. Jadi untuk ibu-ibu pas juga, cocok. Tante-tante juga. Ayo tante. BMW entry level tinggi, apakah stabil? Ya, ada miring-miringnya. Tapi sebenarnya nggak mengecewakan loh untuk mobil kecil tinggi begini. Biasanya mobil mahal kecil tinggi itu biasanya keras, tapi ini kan nggak terlalu keras. Kerasnya keras BMW, dan kestabilannya juga masih lumayan oke. Keren ya mobil ini dari belakang, seksi gitu, seksi campur modern. Dari depan ya memang kadang-kadang agak pembiasaan dulu grillnya, tapi oke, bagus kok, tidak masalah. Dan di tol seperti ini ya makanya gelombang-gelombang halus itu terasa, tapi nggak bikin badan capek tuh nggak. Kita aktifkan cruise control activated. Yang ini tidak ada adaptive cruise controlnya. Adaptive cruise controlnya itu optional, dan Indonesia belum bisa beli karena belum ada BMW connected untuk Indonesia. Bukan beli sih, sewa ya. Jadi kita tuh bisa milih nih. Kalau kita lagi sering keluar kota, misalnya kita keluar kota itu seminggu atau sebulan, nah kita mau ada adaptive cruise controlnya pada saat kita keluar kota, itu bisa diaktifkan segitu aja. Jadi pada saat kita beli mobil, kita tidak membeli pakai adaptive cruise controlnya, jadi nggak mahal, tapi bisa sewa, termasuk kayak pendingin jok, pemanas jok, seperti itu. Ya, kita lagi mau jalan-jalan ke tempat yang dingin, kita bisa pakai pemanas jok. Kita lagi sering, tapi kalau pendingin jok sih, kalau bisa ada optional, ada terus sih, itu wajib dibeli ya, paling enak gitu. Dan ini udah nggak ada juga controller iDrive yang puter-puteran di bawah sini, semuanya di layar. Sampai-sampai matiin auto start engine-nya tuh di layar, di menu yang lumayan dalam. Untung menunya itu bisa tombolnya itu bisa dijadiin shortcut. Semuanya pakai layar sekarang. Iya, kita memang apa-apa di handphone juga pakai layar, disentuh-sentuh. Cuma kita kalau mengontrol handphone itu kan pegang tangan begini, stabil. Udah pernah kan nyobain, misalnya kita jadi penumpang, kita main handphone ya dengan jari yang berbeda sambil di mobil goyang-goyang. Nah ini rasanya kalau semuanya di layar tuh sambil goyang-goyang, dan fokus itu berbahaya pindah ke sini. Tapi nggak apa-apa, kita ngikutin perkembangan zaman.
saatnya kita tes 0 ke 100 km per jam dengan kondisi AC nyala, traction control hidup, dan kami tidak menahan gas dan rem secara bersamaan. Kami dari pindahin kaki aja dari rem ke gas. 1, 2, 3. Ada wheel spin. Oke, 100. 8,8 detik. Tanpa nahan rem dan gas. Udah cukup kenceng. Speknya padahal 9 detik. Ini bisa 8,8. BMW itu suka begitu. Bagus. Aslinya sama speknya itu masih lebih kencang aslinya. Kemudian apakah boros mobil yang bisa di bawah 9 detik ini 0-100? Ya enggak tentunya. Cuma 3 silinder ya kan, 1500 cc aja ya kan. Kami di dalam kota itu sekitar 11-an km per liter. Kemudian di luar kota seperti ini kita langsung aja, kalau kita idle di 80 km per jam, di tol aja itu harusnya bisa 20-an km per liter. Kita tes. Oke, idle di 80 km per jam, di tol itu rata-rata 26 km per liter. Hemat sekali kan? Ini koefisien of drag-nya juga membantu tuh, 0,26. Jadi bisa membelah angin dengan efisien. Ada satu yang disayangkan, bahwa ini adalah mobil bensin tetap, bukan mobil listrik. Ya, kami ingin sekali ada BMW iX1 di Indonesia ini. Nyetir mobil ini aja udah enak, gimana kalau listrik? Overall, mengenai BMW X1 yang paling baru, merupakan crossover yang menyenangkan, cocok untuk Anda yang butuh mobil mewah, kecil, dan tinggi. Cocok juga untuk ibu-ibu karena dimensinya compact. Walaupun sekarang sudah tidak compact-compact amat, sudah mendekati dimensinya X3. Ya, ini adalah pilihan yang paling compact dari crossover atau SUV BMW. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Terima kasih telah menonton.